Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Musda Mawam. Pada kesempatan kali ini, tutorial yang saya sampaikan cara mencatat atau membuat surat perintah bayar SPBI dan kwitansi UPI serta alur SPMG UPI pada aplikasi Sakti tahun 2022 untuk Satker atau Satuan Kerja. Saran untuk aplikasi Sakti lebih stabil dan jarang terkendala dengan menggunakan Google Chrome. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita merekam referensi wajib pajak atau wajib bayar dan detail rekening terlebih dahulu. Masuk pada UPR peran bendahara. Untuk UPR atau user peran bendahara ini lebih baik digabung dengan pembayaran dan komitmen supaya mudah saja. Karena keterkaitannya sangat banyak antara bendahara, pembayaran, dan komitmen. Oke, kita buka saja aplikasi Saktinya. Ini sudah saya login dengan OPR peran bendahara tadi di menu bendahara. Seperti kemarin waktu melakukan usulan UPI ada referensi, bagian bawah ada referensi wajib pajak atau wajib bayar. Di sini ada jenis wajib pajak atau wajib bayarnya, bisa dilihat. Ada ke kanan supplier bendahara, ini yang paling banyak terpakai. Ada bendahara pengeluaran, kemarin sudah saya catat bendahara pengeluaran. Yang ingin saya tambahkan pada kesempatan kali ini ke kanan supplier bendahara atau nama toko biasanya. Intinya nanti kemana bendahara itu melakukan transaksi, dengan siapa, dengan toko atau yang lainnya. Kita coba rekam, saya klik tambah bagian bawah. Di sini yang wajib diisi sebenarnya bertanda bintang. Itu yang wajib. Jika diisi yang lainnya bisa saja, yang opsionalnya ini. Kita pilih terlebih dahulu jenisnya, saya pilih yang ini, yang kanan. Ini abu-abu, tidak usah diisi. Nama wajib pajak atau wajib store, di sini wajib diisi, bisa nama toko atau nama orangnya. Ini saya contohkan nama toko. NPWP di sini wajib diisi. Di sini kebetulan NPWP tokonya tidak ada, saya menggunakan NPWP bendahara saja. Jadi jika ada NPWP toko lebih bagus. Untuk NPWP ini tidak bisa di-copy, kita coba tulis langsung saja. Jadi di sini saya masukkan NPWP bendahara saja karena ini tidak mempunyai NPWP tokonya. Oke, next. Ini silakan jika ada. Sifatnya opsional saya kosongkan, nomor rekening saya kosongkan. Ini saya kosongkan saja karena opsional. Yang penting di sini alamat kandangan sesuai alamat masing-masing. Provinsi saya kosongkan juga, saya yang wajibnya saja. Hingga terakhir disimpan. Oke, selesai. Jika ingin menambah lagi, silakan ditambah nama tokonya, tinggal klik tambah bagian bawah tang kanannya. Selanjutnya, langkah kedua, kita buka catatannya sedikit. Mencatat data rekening. Bagian bawah, referensi data rekening. Untuk referensi data rekening ini, catatannya pastikan sama dengan supplier aktif bendahara Satker, terutama ini nomor dan nomor rekeningnya bisa dilihat di aplikasi Silabi atau SAS tahun 2021 rekening bendahara. Karena jika tidak sama nanti akan bermasalah pada pemindahan kas banknya. Bisa dilihat di sini Silabi referensi rekening bendahara. Ini silakan dibuka di sini. Samakan dengan nomor rekening ini yang aktif, ingat yang aktif nomor rekeningnya. Kita buka yang tadi, ini sudah saya isi seperti ini. Nomor rekening, nama cabang, nomor surat izin pembukaannya, dan lain sebagainya tinggal ditambah di bagian bawah jika ingin menambah yang baru. Oke, ini saya sudah catat. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Mencatat atau upload nomor SPID, UPI, GUP, TUP secara otomatis.
Caranya ini masuk menu pembayaran. Kita lanjutkan. Jadi pastikan terlebih dahulu SP2D-nya sudah terbit. Jika belum terbit, tentunya tidak bisa dicatat atau tidak muncul. Untuk menceknya sama saja dengan tahun lalu OMSPAN untuk masalah SP2D ini. Kita buka OMSPAN-nya tahun 2022 loginnya. Ini saya sudah di dashboard awal OMSPAN. Kita masuk nama pengguna. Klik masuk. Tahunnya 2022 sudah otomatis ini 2022. Untuk mengubah tahun di bagian sini jika ingin tahun 2021 sama menunya mudah pembayaran daftar SP2D. Ini sudah ya terbit SPMUP kami 30 juta rupiah. Sekarang kita buka aplikasi Sakti tadi untuk mencatat SP2D. Caranya ini masuk menu pembayaran, kita buka saja pembayaran, catat atau upload, mencatat atau upload SP2D. Hingga dipilih ini UP tadi, spam-nya, bagian bawah, catat SP2D otomatis, klik saja. Jika sudah terbit SP2D-nya, pasti akan berhasil nanti pencatatannya. Ini berhasil, otomatis hilang. Jadi setelah berhasil dicatat, otomatis hilang SPM di sini. Ternyata jika sudah terbit SP2D-nya, baik SPM yang lainnya, jika kita klik catat SP2D, maka semuanya juga hilang. Jadi tercatat secara otomatis SPM yang lainnya. Tadi sebenarnya ada SPM uang makan, juga terbit SP2D-nya. Di sini juga hilang setelah saya catat ini tadi. Untuk gaji induk, Februari belum terbit. Intinya dicatat SP2D otomatis. Setelah itu kita lanjutkan langkah berikutnya untuk melihat terlebih dahulu monitoring di sini. Untuk melihat tercatat SP2D-nya, monitoring SPP. Ini tercatat SP2D OP yang ini SP2D uang makan. Pada tadi yang saya pilih cuma OP, ternyata sekaligus otomatis uang makannya ikut tercatat juga. Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan pemindahan atau pencatatan pemindahan kas. Kembali lagi ke menu bendahara. Kita kembali ke menu bendahara. Bendahara, pemindahan kas, kas bank di bendahara pengeluaran. Ini terlebih dahulu dipilih. Bagian bawah ada klik rekam. Ini mohon maaf di bawah rekam. Ke atas lagi kita scroll kursornya. Setelah itu kita pilih untuk tanggal ini nanti otomatis terisi sesuai tanggal SP2D-nya. Tinggal kita pilih jenis aktivitas. Ini jenis aktivitas dipilih tanggal SP2D. Untuk ini jarang juga. Sesuai yang aktivitasnya saja. Sekarang kita pilih kategori kas. Yang umum juga OP, GUP atau GUP nihil. Ini pilihannya. Disesuaikan saja nanti jenisnya. Tinggal diklik ini kacamata pembesar, cari. Pasti muncul SP2D-nya. Jika sudah kita catat tadi, klik SP2D-nya, klik OK. Otomatis nanti tanggal akan terisi. Kita tunggu saja ini tanggalnya terisi sesuai tanggal SP2D-nya. Ini ya, saya maksud di awal tadi, pastikan rekening bank ini sama tadi yang di awal saya informasikan dengan di sini. Dari detail rekening yang kita catat di awal tadi. Keterangan ini untuk keterangan disesuaikan saja isiannya. Saya pilih ini. Terakhir, kita simpan. Oke, disimpan. Oke, untuk mencek, bisa dilihat saldo detail ini, apakah sudah masuk di kas banknya, klik saldo detail.
Ini sekedar mencek saja apakah sudah masuk yang kita rekam tadi pencatatannya. Ini sudah masuk OP kas bank, untuk kas tunainya belum kita ambil. Setelah itu kita tutup saja. Langkah selanjutnya kita melakukan penarikan dana atau penarikan uang. Ini PO Bank, masih menu yang sama, bendahara. Di bagian bawah kita ulang, pemindahan kas tunai bendahara pengeluaran, menunya sama, pemindahan kas berganti ke kas tunai bandara pengeluaran. Oke, kita lanjutkan. Kita rekam lagi di bagian bawah, klik tambah. Jadi, uangnya atau dananya diambil terlebih dahulu jika ingin melakukan transaksi tunai. Jika non tunai bisa saja langsung nanti. Di sini saya contohkan yang tunai terlebih dahulu. Hingga klik tangganya, tangga mengambil uangnya. Bisa tanggal 10 hari Senin, misal saja. Pilih jenis aktivitas, tentunya penarikan uang dari bank. Kategori kas seperti tadi, kopi, GUP, ini otomatis muncul rekening bank tadi. Kita catat di awal, detail rekening. Ini jumlahnya, misalnya insernya diambil, tergantung masing-masing. Pengayaan, misal PO Bank. Tergantung kalimat masing-masing pengayannya. Terakhir kita simpan bagian bawah. Oke, ini berhasil disimpan. Kita coba cek detailnya lagi untuk melihat apakah sudah berpindah ke kas tunai. Di bawah saldo detail. Ini pindah ke kas tunai. Kita tutup saja. Oke, kita lanjutkan. Setelah melakukan penarikan dana tadi atau uang dari bank, kita lakukan catat atau rekam SPBI. Untuk SPBI ini ada dua jenis, ada non BAST dan BAST. Secara umum biasanya BAST ini yang paling sering persediaan, akun persediaan, atau tergantung transaksinya. Nanti dilihat saja apakah pakai BAST atau tidak. Di sini saya contohkan yang non BAST terlebih dahulu, yang ini. Caranya masuk pembayaran, terus pembayaran, mencatat perintah bayar. Rekam dan isi, lihat video detailnya. Kita buka sakti tadi. Ini pembayaran, terus pembayaran, mencatat perintah bayar. Hingga diklik bagian bawah, scroll ke bawah, rekam. Ini tanggal perintah bayar disesuaikan saja dengan tanggal nota atau tanggal transaksinya. Intinya jangan melebihi tanggal login. Ini loginnya 8 Januari, berarti paling tidak tanggal 8 atau sesuai tanggal nota. Ini saya contohkan tanggal 8 saja, sesuai hari ini. Untuk referensi, kwitansi, supplier bisa dikosongkan jika tidak ada. Ini saya pilih OP, jenisnya disesuaikan saja. Ini jika ada BAST tinggal diklik nanti. Ini yang non BAST terlebih dahulu. Jadi saya langsung ke bagian sumber dana, dipilih saja yang aktif, RM. Ini yang aktif KPN, kita lanjutkan yang KPN. Yang tidak aktif tidak perlu diisi. Ini tidak bisa karena terdefault abu-abu. Kita pilih KPN, disesuaikan. Tunggu satu-satu, biasanya akan aktif lagi kolom di bawahnya. Ini register, kita pilih lagi. Program ini meletakkan akunnya di mana kita bebankan pembayarannya tadi. Misal kami dengan sah, kami letakkan di program PAUD dan wajib belajar ini. Untuk pembayarannya, akunnya. Tergantung nanti satker masing-masing. Hingga dipilih saja yang ada di sini, di mana diletakkan. Kita lanjutkan ke NPWP. Kita klik kacamata pembesar ini.
siapa di sini nama rekanannya. Misal tadi yang saya ambil dari awal, pencetakan Tawakal ini, saya ambil ini. Nanti tergantung transaksinya kemana, belanja atau pembeliannya. Kita klik, pilih. Unggahan, disesuaikan saja unggahannya seperti biasa. Biaya pembayaran fotokopi, ini misal saja. Sebanyak untuk keperluan pembelajaran, misal saja ini. Oke, kita lanjutkan aktivitas, kita pilih KRO, kita pilih. Setelah itu kita klik ini untuk detail akun belanjanya, menambahkan akunnya, klik tambah. Ditunggu prosesnya sampai muncul. Ini masih melakukan proses. Sudah muncul, kita pilih akunnya yang sesuai. Misal saya letakkan di belanja bahan 521211, tinggal kita klik pendetilan, ini pendetilannya. Seperti biasa untuk detail cuai ini, klik tambah terlebih dahulu, klik kacamata pembesar. Ini karena akunnya ada rinciannya, banyak ini rinciannya. Jika ingin memfilter lebih dari 10, bisa disesuaikan di sini. Ini seperti ini. Jika rinciannya lebih banyak, silakan disesuaikan saja berapa keperluannya. Jika cuma satu, tidak ada rincian, diletakkan saja di akun yang satu itu, di rincian yang satu itu. Mohon maaf. Jika cuma satu, tinggal diletakkan di satu rincian itu saja. Ini kebetulan tadi kami fotokopi, saya pilih, bisa saya letakkan di fotokopi ini saja, saya okekan, saya masukkan jumlah belanjanya atau pembeliannya tadi. Setelah itu kita simpan. Jika ada lagi, tinggal ditambah kacamatanya. Ini jika ada lagi. Kebetulan kami cukupkan satu ini saja. Saya keluar. Oke, terakhir jangan lupa disimpan. Jika ada pajak, silakan diklik tambah. Ini jika ada pajak, klik tambah. Saya di sini tidak ada pajaknya. Saya tidak klik tambah ini. Detail potongan untuk pajak, silakan ditambah. Nanti akan muncul seperti ini pilihannya. Tinggal dimasukkan potongannya, terakhir disimpan. Oke, ini sudah selesai. Kita simpan. Ya, ini otomatis nomornya sesuai dengan sistem saktinya. Ini 002 karena yang pertama sudah saya hapus sebagai latihan, jadi ini lanjut ke 002 untuk nomor perintah bayarnya. Nanti seterusnya lanjut lagi. Oke, sudah selesai perekaman SPBI. Ini bisa dicetak. Kita centang. Ini untuk mencetak. Hingga unduh. Jika ingin menghapus, bisa di bagian bawah ini. Kita klik unduh. Kita coba buka bagaimana SPBI-nya. Ini SPBI-nya. Sama saja dengan aplikasi SAS kepada percetakan Tawakal. Seperti itu. Ini bagian bawah ada memonya, tambahannya. Memo akun. Oke. Sudah seperti itu. Ini ada detailnya, pendetailan cuannya lebih banyak.
Kita tutup saja. Seperti itu, kita lanjutkan. Ini sudah selesai untuk non BAST, kita lanjutkan yang BAST. Bisa di sini ada kwitansi persediaan. Kita rekam terlebih dahulu BAST-nya, cara merekamnya. Ini masuk komitmen, tunggu pencatatan pengenalan barang jasa UPI tunai atau bank. Masuknya komitmen, tunggu pencatatan penerimaan barang jasa ini UPI tunai atau bank, klik ini. Untuk yang BAST tadi, ini untuk BAST SPM LS jika tidak salah. Jadi yang ini pilihannya, tinggal klik tambah. Tanggal dokumen bisa tanggal hari ini, intinya jangan melewati tanggal login. Pengayaan bisa, ini bisa saja pembelian ATK persediaan, bisa. Mata uang disesuaikan. Nama penerima misal siapa di sini? Bisa percetakan tadi. Percetakan tawakal. Cari wajib pajaknya. Atau bisa juga nama orangnya, terserah saja nanti. Ini saya pilih percetakan tawakal yang tadi juga tokonya. Oke, tinggal kita lanjutkan kementerian. Disesuaikan, bisa diletakkan di mana pembebanan akunnya tadi, saya letakkan yang di bus kembali. KRO disesuaikan. Karena di sini akun persediaan, saya contohkan yang persediaan 521811. Oke, KPN kita sesuaikan. Ini tinggal dipilih saja, otomatis biasanya muncul. Lanjutkan ke bawah, tinggal pendetailan cuan. Kita detailkan cuannya terlebih dahulu. Tinggal seperti tadi, klik tambah, kacamata pembesar. Bisa ini kebetulan rinciannya cuma satu, tinggal dipilih OK saja. Bisa pembeliannya 500.000. Kita simpan. Keluar. Ini di sini ada kategori. Jika menghasilkan persediaan, pilih yang ini. Jika tidak menghasilkan, pilih yang sebelahnya. Jenis kas, UPI. Ini terdefault untuk jasa non-aset belanja modal. Artinya kategorinya sudah yang ini. Kita klik rincian barang untuk persediaan. Di sini pilih, rekam, ambil persediaan. Karena menghasilkan persediaan. Jika dicari kode barangnya, bisa saya pilih, saya cari nama barang saja, kertas, klik cari, saya kertas HPS, misal saja, saya pilih, di sini jumlahnya 10, saya langsung saja contoh supaya mudah 50.000 supaya 500 jumlahnya. Oke. Jika ada lagi, nanti tinggal ditambah lagi. Ini saya simpan. Tinggal tambah untuk berikutnya. Ini keluar, saya contohkan satu saja. Terakhir, kita simpan. Oke, berhasil. Untuk menghapus, tinggal diklik. Hapus, jika ingin dihapus. Langkah berikutnya, untuk merekam SPB sama seperti tadi, ulangi. Seperti merekam non-BAST tadi, SPB-nya. Masuk lagi ke pembayaran, pembayaran, ini kita sederhanakan, pembayaran, pembayaran, mencatat perintah bayar, tinggal kita lakukan tambah tadi, rekam, ini yang ada, kita rekam di awal tadi, bagian bawah ada rekam, atas lagi kita masukkan sama seperti tadi, bisa tanggalnya tanggal hari ini, referensi jika ada silakan diisi, ini TOP, ini karena BAST, klik BAST, maaf, terlebih dahulu NPWP ini dimintanya diisi, kita masukkan NPWP yang tadi, percetakan tawakal,
Kita klik ini BAST, otomatis akan muncul BAST yang kita rekam di awal tadi. Oke, ini sudah mulai muncul seperti itu. Penguraian disesuaikan saja. Bisa apa penguraiannya? Pembayaran. Misal saja pembayaran, pembelian, ATK, persediaan dengan BAST, bisa dengan BAST berapa, bisa seperti itu. Hingga terakhir kita lakukan pendetilan akun belanjanya. Ini sudah otomatis untuk belanjanya lampiran BAST. Jadi untuk detail akun belanja ini tidak perlu lagi dipilih. Kita langsung ke bagian bawah. Yang ini. Pilih. Oke, sudah otomatis masuk. Tinggal kita lihat detail acuannya. Ini detail acuannya. Oke, sudah masuk. Tidak jadi masalah jika sudah masuk seperti itu. Jadi akan muncul lampirannya, tinggal dipilih seperti tadi. Ini kita pilih, maka akan masuk ke detail akunnya. Jika ada pajak, silakan ditambah potongan pajak. Ini untuk potongan pajak. Terakhir, disimpan. Oke, saya simpan. Ini masih lupa-lupa ingat juga, karena lama waktu EOT Sakti kemarin. Ini otomatis lanjut lagi 003 dan seterusnya, lakukan rekam seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan untuk memvalidasi. Ini sudah. Itu tadi dicetak terlebih dahulu SPB-nya. Untuk mencetak tinggal dipilih, klik unduh. Untuk menghapus dipilih di sininya, ini untuk menghapus. Jika ada kesalahan tinggal dipilih sebelum divalidasi tentunya. Jika sudah validasi, nanti batal validasi terlebih dahulu, berjenjang urutannya. Ini, misalnya ingin dihapus, tinggal klik hapus. Jika ingin unduh, unduh tadi. Bisa coba unduh. Oke, sama seperti tadi, SPB-nya kita buka. Ini seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita validasi. Cara validasi di sini tentunya masuk PPK. Kita berganti user atau dengan user PPK. Klik tab baru saja. Masuk yang awalannya PPK. Klik masuk. Ini sudah berhasil login. Caranya di pembayaran, validasi, pastikan jika usernya tepat, ada muncul validasi perintah bayar. Tinggal diklik setujui. Jika centang semua, ingin setujui semua seperti ini. Ini saya contohkan satu saja yang saya centang. Karena ini latihan yang 003 ini. Yang benar yang ini, kwitansinya. Setujui, keterangan bisa disetujui. Keterangan dan redaksi kalimatnya disesuaikan saja dengan satker masing-masing. Setujui PPK seperti itu. Klik simpan. Tanggal setujunya saya isikan tadi tanggal hari ini saja. Saya klik iya. Sudah berhasil, maka akan berubah menjadi status disetujui. Jika semua, tinggal pilih semua. Nanti jika tanggalnya sama atau transaksinya sama, tinggal dipilih semua, klik setuju. Tidak perlu satu-satu. Saya contohkan satu saja, saya setujui terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk merekam kwitansi setelah divalidasi oleh PPK-nya. Untuk merekam kwitansi, kita kembali lagi ke UPR Bandara.
menu bendahara transaksi membuat kwitansi. Ini kita kembali ke bendahara. Menu bendahara transaksi membuat kwitansi. Kita scroll ke atas. Kita tambah, bagian bawah ini ada tambah. Kita cari, ini cari uang perintah bayarnya tadi. Oke, jika sudah divalidasi otomatis muncul, ambil, kita simpan. Tanggal kwitansi kita sesuaikan saja sama dengan tanggal SPB-nya. Otomatis yang lainnya terisi dari SPB tadi. Misal nama penerima uang, misal namanya di sini, saya contohkan di sini. Saya nama toko saja karena tidak tahu nama penerimanya. Jabatan apakah bisa dikosongkan? Jika bisa silahkan dikosongkan, jika tidak bisa silahkan diisi. Saya coba kosongkan. Tanggal bayar misalnya karena PO Bank tadi tanggal 10, sebenarnya seharusnya tanggal bayarnya ini tanggal 10. Ini PO Bank. Nanti jika sama dengan waktu penerbitan uang bisa saja ditulis dengan tanggal 8. Intinya tanggal bayar ini harus ada kas tunainya. Tadi kan saya mengambil uang di bank tanggal 10, saya coba tanggal 10 apakah bisa disimpan, sedangkan ini tanggal 8. Ini pilihannya tentunya dengan tunai. Ini saldo kasnya tadi, yang saya maksud tanggal 10 mengambil uang di banknya. Karena tunai tentunya tidak menggunakan rekening bank dan deposit. Jika non tunai nanti menggunakan rekening bank ini. Kita kembalikan ke tunai. Ini tanggal 10 saya majukan apakah bisa disimpan. Saya coba simpan terlebih dahulu jika sudah seperti itu. Nah, ini tidak bisa disimpan. Ini saya buat tanggal 8 saja. Sebenarnya pengambilannya tadi tanggal 10. Nanti saya ubah. Klik simpan. Oke. Berhasil disimpan. Ini sudah berhasil disimpan. Untuk mengubah tinggal diklik di sini atau ingin dihapus. Klik bagian ininya. Ini bisa diubah kembali, bagian bawah ada menu ubahnya. Jika ingin mengubah tadi tanggalnya, bisa disesuaikan nanti berikutnya. Saya simpan kembali. Setelah ini tinggal dilanjutkan, rekam kwitansinya semua, mulai dari SPB tadi, cetak kwitansi. Ini jika ingin cetak, kita coba cetak kwitansinya terlebih dahulu, unduh. Otomatis muncul pembuat komitmennya atau PPK-nya. Kita buka hasil cetakan kwitansinya, bagaimana tampilannya. Seperti ini. Nanti di sini bisa saja jika tahu nama orangnya, diisi dengan nama orangnya saja. Kan percetakan tawakal, karena saya tidak tahu nama orangnya siapa, seperti itu. Oke, intinya seperti ini kwitansinya. Kita tutup saja. Jadi untuk melihat saldo detailnya, setelah kita simpan kwitansi, bisa kita lihat di menu bendahara. Ini bendahara, seperti awal tadi, pemindahan kas tunai bendahara pengeluaran. Ini terkait dengan transaksi tunai di bendahara pengeluaran. Kita coba buka. Ini tanggal pencatatan PO Bank tanggal 10. Tanggal kwitansi yang saya sudah simpan tadi tanggal 8 Januari 2022. Seharusnya untuk lebih bagus sesuai akuntansi ini paling tidak dicatat tanggal 10 juga, sama dengan tanggal banknya paling tidak. Untuk selanjutnya disesuaikan saja tanggal seterusnya, bisa tanggal 11. Ini tadi kenapa saya simpan tanggal 8, karena tidak bisa disimpan tanggal 10 sesuai dengan tanggal transaksi login. Untuk PO Banknya tadi saya coba simpan tanggal 10 bisa, tetapi untuk kwitansi tidak bisa sesuai tanggal login, paling tidak tanggal 8 hari ini.
Jadi nanti bagi teman-teman satuan kerja sudah akan disesuaikan, paling tidak secara akuntansi nanti sama dengan tangga PO Bank-nya untuk pencatatan kwitansi dan seterusnya. Jangan sampai di bawah tangga PO Bank. Tapi sebenarnya itu tidak berpengaruh di sini, saldo kas tunainya tetap berkurang. Pada secara akuntansi kan mengambil uang tanggal 10, seharusnya ini minus terlebih dahulu tanggal 8 karena belum ada uangnya. Oke, seperti itu. Untuk melihat detailnya, klik saldo detail. Seperti tadi, otomatis terlihat di sini kas banknya berapa, kas tunainya berapa, totalnya. Ini untuk ini kas bendahara plus BPP. Jika ada BPP, Badan Pembantu Pengeluaran, saya tutup. Untuk melihat juga bisa di kas bendahara bank ini. Kita coba kas bank bendahara pengeluaran. Di sini untuk transaksi bank saja sebenarnya, tapi untuk melihat saldo detail secara keseluruhan di bagian bawah ini juga bisa klik saldo detail. Sama seperti tadi tampilannya akan muncul secara keseluruhan, baik kas bank ataupun tunai. Ini kita coba buka, masih dalam proses. Ini sama seperti tadi. Intinya untuk melihat saldo detail bisa di kas bank bendahara pengeluaran atau di kas tunai bendahara pengeluaran. Itu saja untuk cara melihat saldo detailnya. Kita lanjutkan seterusnya membuat SPM GOP. Kita lanjutkan langkah selanjutnya dibuat lagi SPB-nya sampai dengan selesai, direkam kwitansinya juga. Jika ada pajak, lakukan pungutan pajak. Ini untuk pajak akan dibaca di sini. Menu bendahara mencatat pungutan pajak. Jika ada pajak, kita sedikit masalah pajak. Menu bendahara transaksi mencatat pajak. Transaksi mencatat pungutan pajak. Ini jika ada pajaknya dicatat, nanti tinggal ditambah. Maka akan muncul nanti pajaknya yang kita sudah lakukan rekam saat SPB. Ini dicari jasa pungutannya, perintah bayar. Cari nomor perintah bayarnya, maka akan muncul nanti jika ada pajaknya. Kebetulan kami tidak ada pajaknya, jadi tidak muncul di sini. Jika sudah direkam, seperti biasa, tinggal dilakukan store pajak di bagian berikutnya. Store pajak, menu bendahara, setoran, store pajak. Menu bendahara, ini mohon maaf bendahara, ada bawahnya lagi setoran pajak. Ini setoran, tinggal klik setoran pajak. Tinggal ditambah. Dicari nanti bisa di sini pilihan akun pajaknya. Karena kami tidak ada pajak tadi, jadi di sini tidak muncul. Nanti dicari nomor billingnya, MPN-nya yang sudah di store bendahara, misal tadi storannya dengan tunai atau non tunai, silakan nanti disesuaikan. Nanti saya akan contohkan kembali jika ada pajak dan jika sudah di store nanti ke kas negara. Ini kebetulan di awal-awal jadi belum melakukan setoran pajak dan juga belum ada yang dilakukan rekam untuk transaksi yang ada pajaknya. Seperti itu terlebih dahulu gambaran awalnya. Setelah tadi sudah melakukan setoran pajak, kita coba membuat TNPP. Jika semua kwitansi sudah siap diganti OP-nya, artinya sudah direkam. Mulai dari SPB tadi. Caranya menu bendahara membuat usulan membuat DNPP. Ini menu bendahara membuat usulan membuat DNPP. Scroll ke atas, kita tambah bagian bawah. Ini dipilih terlebih dahulu sumber dana. Pilihkannya, mohon maaf, jenisnya terlebih dahulu kwitansi OP. Maka akan muncul sesuai nanti kwitansinya, misalnya TOP atau OP, KKP atau TP KKP, disesuaikan saja. Muncul bagian atas sumber dana, KPN, cara tariknya, tinggal dicari PKO-nya. Untuk tangga ini otomatis tanggal login. Nanti disesuaikan saja loginnya tanggal berapa. Saya contohkan yang sudah saya buat tadi. Cuma satu. Tinggal klik pilih.
Otomatis muncul di sini. Nanti jika banyak tinggal pilih semua ini. Kebetulan cuma satu, pilih semua. Setelah itu di bagian bawah nanti ini pilih semua lagi. Tinggal disimpan. Di sini saya tidak contohkan simpan. Nanti setelah disimpan, cetak DRPP-nya. Unduh ini saya tidak contohkan simpan karena cuma latihan cuma satu. Setelah itu disimpan, lanjut seperti biasa. Setelah disimpan, cetak DRPP, lakukan membuat SPP GOP. Jenis SPP 300, 310, 312 GOP. Cari DRPP-nya. Kita coba contohkan. Ini saya keluar, saya tidak simpan. Seperti biasa pembuatan SPP, pembayaran, catat obat SPP. Kita masukkan kodenya 300, UPTOP, UP dan GOP, GOP 312 untuk melakukan penggantian tadi. Nanti tinggal ditambah akan muncul pilihan DRPP. Ini, mohon maaf di sini tentunya DRPP-nya belum saya simpan, tidak ada. Jadi setelah disimpan dan DRPP-nya dicetak akan muncul, pilih, otomatis akan terisi nih. Tinggal diklik pilih. Seterusnya tinggal lanjutkan seperti biasa prosesnya pembuatan SPF sampai kirim ke KPR. Akun otomatis terisi dari DRPP. Jadi seperti ini saja yang saya sudah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasannya agak sedikit kurang jelas karena di awal-awal masih belajar. Nanti jika sudah terbiasa insya Allah akan lancar saja. Seperti itu sekiranya gambarannya untuk pencatatan SPBI, perekaman kwitansi, DRPP, dan alur SPM GOP-nya. Semoga ada manfaatnya. Ya kata billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.